Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nomi Hoirunisa dari Prodi PTIK 2B. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya review. Dengan nama Jurnal Vokasional Teknik Elektronika dan Informatika, volume dan halaman volume 9 nomor 4 tahun 2021. Penulis Gina Molina 1, Tamrin 2, Prodi Pendidikan Teknik dan Jurusan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Review dengan email ginamolina250@gmail.com. Jadi pendahuluan yang saya review adalah pandemi COVID atau COVID-19. COVID-19 sudah berdampak terhadap proses pendidikan yang menyebabkan terhentinya kegiatan sekolah, universitas, dan perguruan tinggi. Beberapa negara termasuk Indonesia mengambil keputusan dengan menghentikan seluruh aktivitas pendidikan, mengharuskan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengeluarkan alternatif proses pembelajaran bagi siswa maupun mahasiswa yang tidak melakukan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Menurut Purwanto 2020, guru dituntut untuk memberikan pengetahuan yang inovatif agar siswa dapat memperoleh pengalaman baru dalam proses mengajar. Inovasi ini dapat membantu proses belajar mengajar jarak jauh. Komponen elektronika merupakan salah satu materi dasar dari mata pembelajaran dasar listrik dan elektronika yang diterapkan di SMKN 1 Sumatera Barat kelas 10 TAF. Mata pelajaran dasar listrik dan elektronika pada kurikulum 2013 diterapkan pada peserta didik tingkat 1 atau kelas 10 dengan cakupan materi 21 kompetensi dasar. Elektronika terdapat KD 3.10 dan 3.11 yang mempelajari tentang komponen pasif dan komponen aktif. Belum adanya media pembelajaran jarak jauh yang dapat menunjang proses pembelajaran dengan menghadirkan bentuk komponen elektronika. Metode penelitiannya ini untuk mendapatkan output media pembelajaran berbasis argumen relatif pada materi komponen elektronika. Guna mendukung terjadinya proses pembelajaran dengan tujuan tersebut, metode yang diajukan adalah research atau Deployment Model ID. Lanjut, ADI merupakan model pembelajaran yang digunakan sebagai acuan untuk membangun sarana dan prasarana. Perencanaan pelatihan aktif dan mendukung kinerja pelatih itu sendiri, Bumantik, DKK 2016-286-3. Namun penelitian ini terbatas pada tahap pengembangan. Peneliti membatasi model pengembangan sesuai kebutuhan karena tujuan penelitian ini untuk mengembangkan dan menghasilkan media pembelajaran yang layak untuk digunakan berdasarkan penilaian validator, desain, atau perencanaan. Setelah menganalisis data, langkah selanjutnya adalah perancangan. Perancangan ini media meliputi penyusunan desain media yang akan diproduksi. Penulisan desain media ini berasal dari analisis kebutuhan dan desain media juga digunakan untuk referensi produksi media. Tahap ini mendeskripsikan proses pengembangan media pembelajaran berbasis augmentasi reality. Maker perancangan produk berupa aplikasi pada Android dan perancangan produk modul komponen elektronika. Rancangan produk dalam aplikasi Android dilakukan menggunakan software Unity 2017 3.1 sebagai program utama, software SketchUp 2015 sebagai desain grafis model 3 dimensi. Sementara rancangan produk dalam bentuk modul komponen elektronika menggunakan MS Word 2010 dan software. Lanjut, yang kedua yaitu development atau pengembangan. Pengembangan merupakan tahap atau memproduksi media setelah perancangan produk selesai.
Langkah selanjutnya adalah memproduksi media pada pembuatan gambar 3D yang terdapat pada media pembelajaran. Peneliti menggunakan software SketchUp 2015. SketchUp merupakan salah satu software open source yang dimanfaatkan untuk 3 dimensi Ardianto 2012 1 dan Unit 2017 3.1F1 sebagai aplikasi untuk merubah bentuk 3D menjadi augmented reality. Hasil dan pembahasannya yaitu satu, hasil analisis. Dari hasil analisis, kebutuhan yang didapatkan peserta didik mengalami kendala dalam memahami konsep pada materi serta pengenalan komponen elektronika, terlebih proses tatap muka yang dibatasi karena pandemi COVID-19. Di sisi lain, selama observasi yang peneliti lakukan, peneliti mengetahui belum ada media yang mengunjungi proses pengenalan dari komponen elektronika selama pandemi. Dari analisis kurikulum 2013, dipilih 2 kompetensi dasar KD yang menjadi sasaran pengembangan materi pokok dari kompetensi dasar tersebut tentang KD 3.10 dan KD 3.11. Selanjutnya, desain atau perencanaan. Peneliti merencanakan aplikasi dan modul, terlebih dahulu membuat desain produk meliputi penyusunan materi, serta membuat logo, background, gambar, dan tombol yang akan dipakai dalam pembuatan media. Desain software aplikasi. Pada proses perencanaan dalam format aplikasi Android dilakukan menggunakan software Unity 2017 3.1F1 sebagai program utama, software SketchUp dan Canva sebagai perangkat pendukung. Selanjutnya yaitu development, pengembangan. Pada tahap development pengembangan, peneliti membuat output dari media pembelajaran berbasis augmented reality berupa aplikasi yang diproduksi menggunakan software Unity 2017 3.1F1. Setelah proses pengeditan media selesai, maka Unity akan membuild media dalam bentuk APK agar dapat digunakan dalam perangkat smartphone berbasis Android. Aplikasi yang telah dibuat peneliti diberi nama komponen elektronika. Komponen elektronika merupakan salah satu materi dasar dari mata pembelajaran dasar listrik dan elektronika yang diterapkan di SMKN 1 Sumatera Barat kelas 10 TAP. Mata pelajaran dasar listrik dan elektronika pada kurikulum 2013 diterapkan pada peserta didik tingkat 1 atau kelas 10 dengan cakupan materi 21 kompetensi dasar. Elektronika terdapat KD 3.10 dan 3.11 yang mempelajari tentang komponen pasif dan komponen aktif. Belum adanya media pembelajaran jarak jauh yang dapat menunjang proses pembelajaran dengan menghadirkan bentuk komponen elektronika. Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil validasi media pembelajaran berbasis augmented reality oleh kedua validator, dapat diketahui hasil penilaian oleh validator dengan rata-rata presentasi keduanya nilai 89,47%. Kategorikan sangat valid berdasarkan tabel kategori validasi media. Jadi kesimpulannya yaitu pengembangan media pembelajaran komponen elektronika berbasis augmented reality dengan format aplikasi sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validasi oleh ahli media memperoleh nilai presentasi keseluruhan 89,47%. Dengan tingkat kelayakan sangat valid, validasi materi mendapatkan nilai presentasi keseluruhan 91,88%. Dengan tingkat kelayakan sangat valid. Hasil uji pengguna oleh peserta didik
mendapatkan nilai presentasi keseluruhan 92,63%. Dengan tingkat kelayakan sangat ini membuktikan bahwa media pembelajaran berbasis augmented reality sangat bagus untuk digunakan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.